Beberapa pemikiran sederhana tentang apa yang membuat kita juga tidak bisa maju, sekali lagi tentunya adalah beberapa mindset atau mitos-mitos yang selama ini ada. Pernah gak kira-kira ini intermezzo ya Fitness Mania, kira-kira sering kita ditanyakan misalnya, saya kan gemuk ya, aduh saya gemuk. Nah, ya, kalau ditanya misalnya, sebelum saya tanyakan kepada orang gemuk ya, biasanya kita tanya simpel sederhananya gini, ceritanya saya miskin, gak punya uang, lalu aduh gak punya kerjaan, gak punya apa, lalu orang tanya gini, kenapa? Nah, kok miskin gini, nggak punya uang, kok kayaknya udah ini mukanya hancur banget nih, udah, aduh kayaknya screw up banget sih, lesu gitu ya. Udah tuh saya jawab, ya maklum lah mas. Oh ya kenapa? Ya maklum lah pak. Ya kenapa? Masalahnya depan rumah saya ya pak ya. Kenapa? Itu ada toko bagus, ada mall, ada toko-toko bagus, dia jual tas bagus, baju bagus, ini bagus. Oh pokoknya semua di situ ada jualan, pusat perbelanjaan tuh ada di depan toko saya, ada di depan rumah saya. Lalu orang yang tanya saya, ya jadi maksudnya apa? Iya, jadi saya miskin karena di depan saya pusat perbelanjaan itu banyak toko, banyak ini apa gitu. Nah sekarang kalau saya menjawab pertanyaan seperti itu dengan jawaban seperti itu, orang pasti akan bertanya pada saya istilahnya, hubungannya apa Mas Ade? Hubungannya apa ya? Saya nggak ngerti kamu ngomong gitu. Yang enggak, hubungannya adalah saya miskin karena di depan saya banyak toko-toko yang jualan-jualan semuanya. Iya, orang nggak ngerti seperti itu. Kenapa? Karena orang tahu bahwa kecerdasan mereka akan finansial sudah cukup tinggi untuk bilang bahwa kamu tuh miskin karena kamu nggak kerja, kamu tuh miskin karena kamu nggak usaha, nggak ada hubungannya sama toko di depan gitu. Nah sekarang dari contoh pertanyaan dan jawaban Q&A tadi, sekarang kita balikin lagi ceritanya. Misalnya saya gemuk nih ya, gemuk gitu ya, nggak olahraga nggak apa, lalu kita tanya, Mas kenapa kok gemuk begini, sakit-sakitan lagi, lemaknya ini apa? Lalu jawabannya apa? Ya masalahnya di depan saya ada restoran, ada pizza, ada ini, ada bakso, ada bakmi, ada itu, ya ada, ya wajar lah. Saya kan tinggalnya kan ini kan di daerah di Kelapa Gading, saya tinggalnya di Pluit, daerah jadi ini kan banyak daerah yang banyak makanan ini semua gitu. Apa yang terjadi kira-kira? Ada gak orang yang menjawab seperti itu? Jawabannya apa? Jawabannya Fitness Mania tahu. Jawabannya itu semua jawabannya orang gemuk. Tiap kali kalau ditanya, dia menjalankan apa yang namanya blame game. Dia pasti akan tunjuk restoran lain, dia akan tunjuk orang lain, dia akan tunjuk genetics, dia akan tunjuk kakeknya. Wajar saya gemuk ya, itu orang tua saya tuh dasar tuh gimana tuh ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa ingat tadi, nggak ada hubungannya antara orang yang jualan di toko di depan kita sama kita jadi miskin dan tidak sukses dalam hidup. Jadi nggak ada hubungannya sama kita gemuk sama makanan-makanan enak di depan sana gitu. Ingat sekali lagi, kalau orang yang shoppingnya banyak itu biasanya karena orang yang duitnya banyak. Jadi kalau orang yang cheatingnya banyak atau yang jajannya banyak itu biasanya adalah karena yang nabungnya banyak. Nggak ada hubungannya kita dengan makanan itu. Makanan seperti misalnya pizza yang enak, bakmi yang enak, kue tiaw yang enak, kue coklat, permen dan sebagainya, biarlah itu ada apa adanya. Kita nggak boleh menyalahkan mereka karena mereka itu pada dasarnya memang enak dan kita harus nikmatin aja. Cuma strateginya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita tidak mengkonsumsikan itu secara berlebihan. Karena kan kita tahu tas bagus, baju bagus, bahkan ada sepatu yang mahal bisa jutaan. Sekarang pertanyaannya, apa kita beli sepatu itu setiap hari atau sehari 3 kali kita beli sepatu itu? Ya kan jawabannya enggak. Kita mungkin belinya sekali-sekali aja dan sebagainya. Jadi konsep daripada cheating juga sama juga. Pada saat kita mau makan pizza enak, makan ini ya makan aja, tapi ya jangan makan itu menjadi sebagai menu makanan kita sehari-hari, sehari 3 kali. Wajar aja yang terjadi adalah kita bangkrut. Wajar yang terjadi kebangkrutan kita tercermin daripada kegemukan kita ya. Jadi sekali lagi Fitness Mania, dengan kecerdasan kebugaran kita tahu bahwa yang salah adalah bukan orang lain, yang salah adalah kita sendiri ya. Kita yang harus berpikir gimana caranya supaya saya bisa bakar lemak.